Itu saya style sudah. Saya hitam. Ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili Mbak Alfidita ya. Ini papernya beliau, tapi kita kerjasama membuatnya. Jadi saya ya banyak tahu, tapi setelah teknis kita nggak banyak tahu ya. Jadi yang kita presentasikan mengenai kerentanan bangunan dan prakteknya, bagaimana kita mengukur kerentanan bangunan terhadap goncangan gempa gitu ya. Jadi itu adalah latar belakang nanti bagaimana, mengapa harus kita kerjakan, metode penelitiannya apa gitu ya, termasuk tujuan nantilah ya. So, nanti ada landasan teori sedikit, data penelitian, hasil, dan pembahasan ya. Terus kesimpulan, jadi intinya ya sebetulnya kita menanggulangi bencana, termasuk penanggulangan bencana gempa itu kan sistemik ya, ada sistemnya ya, pakai sistem penanggulangan bencana dan terukur. Ukurannya apa? Ukurannya adalah menggunakan angka risiko ya. Risiko sama dengan ancaman kalikan kerentanan dibagi kapasitas. Nah, sehingga kita tidak ngalang-ngalang lagi, tapi ada ukuran keberhasilan kita, peningkatan kita terhadap penanggulangan bencana termasuk gempa itu adalah harus diukur itu tiga-tiganya ya, ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Nah, di sini tujuan kami itu adalah membatasi saja contoh untuk menghitung kerentanan bangunan ya, untuk 3 dusun yang berbeda ancaman gempanya. Ini nanti akan menggunakan aplikasi Android yang sudah ada di di Android. Itu Anda tinggal kalau mau nanti ada Inaris personal, nanti kita bisa cek tempat-tempat ini ya ngagrik semua, tapi berbeda ancaman gempanya ya. Jadi ngagrik semua di sini dekat kita ini. Ada yang merah tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Turi rendah, Candirejo sedang, Plumbon tinggi. Jadi sekarang sudah sampai 100 meter itu kita bisa berbeda antara bangunan ini dengan rektorat, itu sudah bisa berbeda. Jadi modelnya ini pakai menggunakan teman-teman dari Jepang ya, diadopsi oleh BNPB. Nanti ada sendiri teman-teman PU juga punya respon spektrum juga. Tapi ini yang paling baru yang kita temukan. Jadi sudah langsung ke atas ini ya, sudah bisa dikonversi ke percepatan maksimum langsung, tidak ground motion ya. Nah, itu 3 itu terus kita akan coba ukur kerentanannya ya. Jadi kerentanannya kita ukur gitu ya. Nanti seperti apa? Kerentanan diukur dengan apa? Asesmen cepat bangunan namanya ACEP, yaitu kerjasama komunitas museum gempa dan Barataga juga dengan BNPB, Kementerian PUPR dan sebagainya, sudah diangkat menjadi Inaris ya. Dan itu regional, yang bahasa Inggrisnya sudah dipakai beberapa negara, tidak hanya Indonesia ya. Nah, itu saya memang yang membuat konsepnya lah ya. Nah, terus nanti apa yang menjadi bobot ini kita agak modern kan ya. Jadi ada 47 parameter sebetulnya. Terus nanti ada bobotnya beda-beda. Misalnya kalau rusaknya pondasi, ya bobotnya paling tinggi. Rusaknya misalnya cuma elemen arsitektural, ya rendah gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini menggunakan FGD. Jadi kita belum sampai ke riset ya. Sampai ke riset, tapi sudah para ahli dari beberapa perguruan tinggi ya, dalam dan luar negeri kita coba seperti ini, kita minta pendapatnya ya. Dan ini sudah difasilitasi oleh PU dan BNPB. Termasuk edukasi ke depan, kalau gambar rencana tidak ada itu kita hukum ya. Kalau gambar rencana tidak ada itu kita hukum. Sehingga harus ada gambarnya, karena bobotnya 5 kalau tidak ada. Sehingga nanti ada yang kalau nanti ketemu angkanya itu bisa hijau, kuning, merah, artinya apa? Dan rentan sekali, ada yang biasa, sedang, ada yang kerentanan rendah. Ini kalau dibalik, kerentanan tinggi itu ketahanan gempanya rendah, kerentanannya rendah, ketahanan gempanya tinggi. Jadi dibalik ya. Ini untuk menghitung kerentanan agak beda kita ya. Kalau kita kan senangnya bangunan tahan gempa, ini bangunan rentan gempa, beda ya ukurnya. Jadi dibalik saja, dibalik. Nah, ini ada sebuah landasan teori yang penting, gempa sudah banyak diutarakan. Nah, bangunan sederhana yang dibatasi di sini adalah tembokan ya, yang merupakan bangunan integratif antara rangka dengan tembok ya. Jadi tembok itu bagian dari struktur. Kalau di sini ini tembok beda ya. Tembok ini kita bongkar, ini bangunan nggak apa-apa. Tapi kalau bangunan sederhana yang itu temboknya kita bongkar, maka bangunannya bisa runtuh. Karena memang tembok itu bagian dari struktur ya. Bahkan kalau dalam keadaan yang sudah ideal kita itu termasuk non struktural seperti kosen itu bisa kita naikkan menjadi bagian dari struktur juga, karena itu banyak mempengaruhi dan memperkuat bangunan. Nah, datanya apa yang digunakan? Ada data primer ya, dari langsung datang ke masyarakat menanyakan tentang hal itu. Kok ragu-ragu kita panis sama dengan tidak ada ya. Kalau ada gambarnya paling tinggi nilainya. Nah, itu karena ada faktor pendidikan. Jadi sekundernya apa ya, kita melihat
administrasi di wilayah pedukuhan, kelurahan dan sebagainya ya. Jadi kalau bisa kita atur sampai ke seluruh Indonesia, tentu ini sangat berguna. Mengapa? Karena kita selama ini beli dan jual rumah itu tidak tahu kita ketahanan gempanya seberapa, tidak ada. Yang jamin setelah ada gempa ambruk, ya berarti itu tidak tahan gempa atau kerentanannya tinggi. Nah di situ karena memang kita belum memiliki sistem itu sebelumnya, kita punya ini, cuma bagaimana kita sosialisasikan ke depan sampai ke sistem profesional. Ini baru edukasi ya. Artinya semua orang bisa pakai, bahkan tidak harus teknik ya, bisa pakai. Cuma hasilnya tidak bisa sama ya, tidak sama. Jadi kalau misalnya di Plumbon itu ada sebuah yang bangunan kerentanannya itu rendah 80, itu bagus ya, nggak ada yang tingkatannya tinggi itu tidak ada. Ya nanti kita lihat. Terus ada yang kedua yaitu adalah Candirejo ya. Itu malah 99% bagus. Jadi Jogja ini bagus. Nanti dibandingkan dengan daerah lain beda sekali ya. Di tingkat ini sedang aja 55%, coba yang terakhir Dusun Turi ini. Ya bahkan 90% itu kerentanannya bangunan tingkatnya sedang rendah. Terus yang tinggi hampir tidak ada di Jogja sini. Sudah bagus orangnya. Apalagi sekitar UI sudah kita latih sejak tahun 2024. Teman-teman Jepang kita latih, maka mandor-mandor di sini sudah bagus. Ya, tapi kalau kita keluar dari Jogja, saya nggak usah jauh-jauh. Klaten dan Purworejo sudah beda sekali, gitu ya. Apalagi yang di luar pelosok-pelosok ya, nah itu jauh lagi. Ya kita agak ideal ya, apalagi Jogja kena gempa 2006, sehingga ada inovasi. Terus ini hasilnya kira-kira ini ya, yang kita summary dari tadi, kita ringkas itu ada Plumbon itu yang hijau itu yang rendah ya, artinya bangunan ketahanan gempanya tinggi lah, lumayan ya, tinggi gitulah ya. Yang itu sedang, yang tinggi itu nggak ada di situ ya. Pas yang diambil di situ nggak ada, kalau dicari mungkin nggak ada ya, tapi keadaannya seperti ini. Jadi kita atur juga, walaupun ini, maka dulu kita tidak ada ukuran ya, sekarang sudah ada ukuran. Kalau tidak ada ring baliknya seperti apa itu agak tinggi, apalagi kalau pondasinya nggak ada, lebih tinggi lagi nilainya ya. Ini seperti ini, tidak ada ring balik, ini agak jadinya menjadi sedang tadi, walaupun itu kuat sekali itu. Kalau dilihat kita pukul aja kekuatannya luar biasa. Yang pertama ini ya, yang tengah itu mau berlubang-lubang itu temboknya yang jadi masalah ya. Sehingga dia rendahnya di situ. Mengapa tidak jadi tinggi, tidak rendah ya, tapi malah jadi sedang kerentanannya ya. Terus ada renovasi struktur yang tidak bagus juga mempengaruhi ya. Tapi itu masih lumayan ada. Sudah mulai komplit ini ya, rangkanya sudah komplit. Karena apa? Supaya bangunan kita itu menyatu ya. Karena kalau kita hanya tembok saja itu brittle, artinya ketahanan gempanya rendah, padahal tembok itu berat ya. Tapi dengan adanya rangka-rangka ini maka kita akan mendapatkan kekuatan tariknya, sehingga menyatu antara kekuatan tarik dan makanya disebut integratif. Dan ini bangunan yang paling efisien dibandingkan dengan bangunan yang dinding saja atau bangunan yang rangka saja ya. Jadi ini sangat bagus lah. Ya, termasuk atapnya ini di sini sudah bagus ya. Jadi rangka untuk kalau kita menggunakan salah satu model bangunan itu kan kekuatannya di satu sisi saja kalau berguncang. Di tempat sini atapnya, terutama atap kampung kan ke sini ambruk, itu banyak yang korbannya kan ke sini ya. Nah, itu sudah di tempat kita itu sudah bagus. Sudah biasa menggunakan ikatan angin ya. Padahal itu ikatan gempa juga untuk menahan gempa dari sisi lain. Dan namanya memang ikatan angin karena kalau tidak ada ambruknya dulu angin. Setelah kita menggunakannya dengan kita studi, ternyata itu ikatan gempa juga, gitu ya. Nah ini saya sendiri, yang pendapat saya sendiri, tapi sudah diadopsi juga di BNPB dan PU ya. Beberapa riset bahkan disertasi juga menggunakan cara saya ini. Jadi ada layer ya, di sini ada kerentanan bangunan, di sini ada ancaman. Jadi nanti ada dua layer, ada dua. Jadi bisa digambar begitu ya, layernya satu terus bangunannya diletakkan di atasnya. Jadi ketemu merah ini yang berbahaya ya. Sehingga bangunannya rentannya tinggi, pas kerentanannya tinggi, pas ancamannya gempanya tinggi, ya itu harus menjadi prioritas oleh pemerintah. Kalau dia orangnya kuat, pakai law enforcement, pakai seperti pengembang ya, pakai hukuman, ya, paksaan, denda. Tapi kalau tidak punya harus pakai sistem sosial. Jadi ada bedah rumah dan sebagainya, itu diprioritaskan yang merah-merah itu, ya. Sama yang merah ya, yang kuning-kuning nantilah itu masih bisa. Dan ini terakhir ya, jadi ada layernya itu
Kalau tinggi ketemu tinggi ini yang harus TT ya, tinggi ketemu tinggi ini yang jadi prioritas. Setelah itu turun sampai hijau. Jadi kita misalnya kita jadi pimpinan di masyarakat, kita tidak akan diskriminasi. Walaupun itu saudara kita, tapi ternyata rumahnya di hijau-hijau, ya nggak perlu kita dulukan. Itu walaupun bukan saudara kita, tapi ternyata merah-merah, jadi itu sangat fair ya, adil. Nah nanti tindakannya seperti apa ini juga sendiri ya, usulan saya sendiri, dan itu akan saya presentasikan dengan DPU besok tanggal 13 yang juga akan diangkat ya, karena saya yang bangunan biasa itu sudah diangkat juga menjadi peraturan Menteri PUPR ya, itu nomor 5 tahun 2016 itu masuk saya yang buat peraturannya itu, ya ikutlah gitu ya, tapi memang finalisasi ya, akhirnya finalisasi saat itu. Jadi nanti ada kerentanan ringan, ada kategori ringan, sedang, ini waktu kita mengadakan asesmen, ada yang tinggi. Nah, kalau tinggi sudah berat diperbaiki, bongkar. Kalau masih ekonomis bisa diperbaiki, bisa diperkuat dan sebagainya. Saya kira itu yang terakhir ya, ini dari summary di situ. Ternyata alhamdulillah bagian kita sudah nggak ada yang tinggi ya. Jadi tinggi itu berbahaya tidak ada. Jadi tinggi sedang itu yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk diperkuat. Saya kira gitu ya. Dan saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas paparan yang sudah disampaikan. Dari saya, kita masih punya waktu kurang lebih 4 menit, 1 sampai 2 pertanyaan kalau tidak ada. Silakan. Ya, silakan Mbak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Prof sekalian belajar mengenai aplikasi Mas SBS ini. Apakah ada dari aplikasi SBS itu kan diperlihatkan persentase dari kebijakan masukan dari suatu wilayah? Ya. Yang saya ingin tanyakan Prof, apakah dari kemudian apabila aplikasi ini sudah dianggap suatu hal yang umum di masyarakat, apakah nanti akan ada undang-undang revisi mengenai tentang pembangunan rumah di suatu kawasan rawan gempa? Ya, terima kasih. Ini seharusnya ada ya. Jadi kalau dijawab